Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sorry ass DJ. Oke, sahabat vlog KJ Travel. Kali ini kita dalam keadaan free. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Buat sahabat KJ Travel yang di sana, karena suasananya masih lebaran, dan izin wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Buat sahabat KJ Travel yang komentar di video sebelumnya yang perjalanan lintas Kalimantan itu minta dibuatkan tutorial mengemudi pemula. Jadi kali ini saya akan membuat video tutorial mengemudi pemula. Nanti ilmu yang saya punya nanti saya akan bagikan ke sahabat KJ Travel. Jadi nanti yang baiknya silakan sahabat KJ Travel ambil, yang buruknya jangan diambil. Jangan lupa juga subscribe YouTube kami agar terus semangat kita buat videonya. Atas dukungan kalian juga saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Saya doain kalian bisa selalu menyembuh. Oke, untuk lanjut ke videonya, saya akan nanti jelaskan tahap-tahapnya bagaimana sih cara mengemudi pemula itu dari awal ke gimana. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, buat sahabat travel, saya akan menjelaskan dari awal mana mengemudi untuk pemula. Yang pertama, saya memakai unit Toyota Avanza. Ya, karena saat ini yang lagi free Toyota Avanza, karena Toyota Innova lagi berjalan di luar kota. Jadi saya akan buat tutorialnya pakai Toyota Avanza. Ini tahun 2007. Jadi sahabat KJ Travel itu nanti boleh belajarnya pakai unit mobil apa aja yang ada. Jangan terlalu memaksakan Lamborghini, jangan usah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang ada aja yang tersedia di rumah. Jadi kalau saya sarankan pribadi, kalau mau belajar untuk pemula, saya nyarankan untuk yang kendaraan atau unit yang manual. Kalau yang matic juga nggak saya sarankan sih. Kenapa? Karena kalau matic itu kalau misalnya kita bisa pakai unit matic, belum tentu kita bisa pakai yang manual. Jadi kalau kita udah bisa pakai yang manual, masih bisa pakai matic. Kenapa? Karena yang manual kita butuh belajar cara transmisinya itu gimana, koplingnya itu juga nanti gimana, permainan koplingnya juga. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama sahabat KJ Travel yang harus kalian pelajari yaitu gimana cara membuka pintu. Ya, buka pintu slow aja, pelan gitu ya kan. Terus dibuka pintunya. Ini betul-betul kita belajar dari awal. Oke. Kalau bisa sini kamera. Kaki yang pertama masuk yang dianjurkan, ya terserah yang mana sahabat KJ Travel enaknya lah. Kalau kaki kanan sebetulnya bagus, cuman rasanya aneh aja gitu ya kan. Kenapa? Ya, jadi aneh kan maksudnya ya kan. Jadi yang enak itu kita selama masuk kaki kiri boleh, biar enak aja masuknya enak. Kalau dua kaki juga boleh, dua kaki. Itu langsung aja kan, mau loncat juga nggak apa-apa, karena posisi duduk ini mendukung sekali untuk mengemudi. Jadi yang kedua itu menyalakan mesin. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Good job. Nyala.
Jadi saran saya buat sahabat TJ Travel, gunakan kendaraan unit yang bisa nyala, jangan yang nggak nyala. Kalau nggak nyala gimana belajarnya? Ya kan? Usahakan mobil yang layak dipakai, jangan yang rusuh. Jadi yang layak pakai itu kayak mobil sedan, Yaris, yang Avanza itu yang masyarakat sekali udah paling banyak lah. Avanza, Innova, pickup bisa, boleh pickup. Jadi yang udah full sporing, full you could you want you apa, full ini udah enak gitu loh, full sporing ya. Oke, kalau udah dinyalain matiin lagi kan, jangan terlalu lama dinyalain. Turun lagi, tutup lagi, terus belajarnya besok aja. Do it! Just do it! Karena panas. Bingung. Lanjut aja. Avanza bisa, Langsung bisa. pickup bisa, pickup. Terak aja bisa, terak. Oke, sahabat TJ Travel, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengenalin pedal-pedal yang ada di kendaraan kita. Apa aja? Yang pertama, khusus kaki kanan itu gas, kaki kanan gas dan rem. Jadi tugas dan kewajiban yang dijalankan kaki kanan ini adalah gas dan rem. Kalau yang kanan ini lari ke kopling, silang kakinya, ndak bisa. Kalau kiri ke gas, begini jadinya susah, sinjal jadinya ya kan. Jadi nggak boleh kaki kanan ini ke kopling, nggak boleh. Kaki kanan ini ditugaskan dan dia udah dapat mandat dari pengurusan kemobilan, dari otomotif kemobilan. Dia ini hanya ditugaskan gas dan rem. SK-nya seumur hidup ini, gas dan rem. Baca. Jadi khusus kaki kiri itu kopling buat yang manual. Buat yang manual, buat yang matic juga nggak bisa. Kaki kiri ini nggak ada gunanya kalau matic. Jadi kalau di manual kopling. Oke, jadi nggak boleh dia ke gas, susah. Oke, yang selanjutnya kita mengenali indikator yang ada di setir. Kalau di unit Toyota Avanza yang ada di sebelah kanan itu headlamp, lampu. Nih lampu. Ini fog lamp, lampu senja atau lampu kabut. Ini lampu kotak. Lampu kotak, terus dia bisa naik turun. Naik turun ya kan, naik turun dia bisa ke bawah kiri, mau main di bawah atau main di atas. Nice. Bisa ini. Kalau ke bawah rating kanan, kalau ke atas rating kiri. Jadi fungsinya untuk belok. Jadi ini nanti bisa digunakan pada saat jalan. Oke, sahabat Lokal Travel, yang selanjutnya sebelah kiri ini ada namanya itu pengusap air hujan. Jadi air hujan itu bisa diusap-usap gitu ya kan. Jadi kalau dia marah diusap-usap, nah jadi tidak jadi marah dia. Nah, ini diusap-usap. Ini untuk di belakang pengusapnya, yang ini untuk di depan ini slow, ini standar, ini
full, udah sampai 3 aja. Jadi bisa kita lihat slow, standar, full, cepat kan. Nah, jadi air hujan itu bisa diusap. Nggak ada airnya, Bang. belum diisi guys, jadi dimatiin aja. Oke, itu dia indikator yang di dekat tangan kita. Terus indikator yang ada di hadapan kita yaitu ada kilometer, PM, ini bensin, ini suhu radiator. Jika suhu radiator ini full berarti overhead dia. Kalau setengah aman. Selanjutnya kita kenalin di bagian tengah itu ada rating 2. Ini rating 2. Gambarnya segitiga merah ini, kayak merek tepung, segitiga biru ini. Jadi biasa digunakan ini pada saat jalan persimpangan yang mau tujuannya lurus, atau lagi bawa pengantin, itu biasanya berating 2. Itu bawa pejabat, bawa orang-orang penting, itu rating 2. Maksudnya rating 2 itu mungkin jangan diganggu kali ya, jangan, harus diberi jalan kali kan, karena dia jalannya itu rame-rame itu konvoy. Terus yang di bawahnya itu ada indikator AC. Ini suhu AC nya 1, 2 dan 3, paling tinggi 3. Oke, itu yang kita kenalin di Toyota Avanza yang harus kalian tahu sebelum mengemudi. Untuk pemula betul-betul harus kita tahu apa-apa aja yang ada di dalam mobil. Jangan sok tahu, nanti dibilang rating mana bingung kan. Jadi kita harus tahu semua indikator yang ada di mobil. Terus yang 2 ini ada laci kecil. Nih laci kecil ini tempat STNK biasanya. Terus ini untuk bakar rokok, bara namanya, bara rokok. Ini tip, ini floor AC, ini keluarnya AC. Terus yang sering kita pegang ini dia guys. Wow. Jadi ini adalah persneling. jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 R. R ini apa? Mundur. Lain rundur ya. Mundur nih. Jadi 1 ke depan, 2 ke belakangnya, 3 tengah depan, 4 tengah belakang, 5 kanan depan, mundur kanan belakang. Itu dia. Jadi yang ini tadi yang gede tadi. Wing. Ini bisa kita gunakan pada harus sambil dikopleng, kaki kiri yang menginjak. Jadi seperti itu. Yang pertama yang harus dipelajari untuk pemula dalam keadaan parkir, yang harus dikenalin yang tadi itu yang sudah saya berikan, ilmu saya yang saya tahu. Jadi buat sahabat Lokadi Travel yang ingin memberikan ilmunya juga bisa tulis di komentar. Siapa tahu saya ada salah menyampaikan, bisa dituliskan di komentar. Jadi yang ini rem tangan, namanya rem tangan ini pada saat parkir digunakan. Kalau tidak digunakan nanti bergerak mobilnya, jangan lupa ini digunakan. Oke, buat sahabat Lokadi Travel, kita akan lanjut gimana perjalanan jalan raya. Nanti saya akan jelaskan juga buat sahabat-sahabat yang ingin menuliskan komentarnya, ingin memberikan saran, silakan
tulis di komentar dengan baik. Ada satu yang harus kalian tahu juga, kita dalam berkendara itu ingin dalam keadaan selamat sampai tujuan, dalam keadaan nyaman. Jadi mobil ini sudah didesain semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan di jalan. Yang pertama, karena ini pengeluarannya di tahun 2007, jadi ini Avanza belum ada airbag. Kalau Innova saya sudah ada airbag di sini sama di sini. Tapi dia juga menyediakan keamanan walaupun dia udah tua, yaitu apa? Ini dia. Ini namanya sabuk pengaman, safety belt. Nah, safety belt. Jadi safety belt ini tinggal aja diklik aja, dicolok aja, nah kan kalau misalnya dibuka press, nah terbuka. Jadi untuk sahabat Pulau KJ Travel, saya sarankan tetap jaga keamanan dengan menggunakan safety belt. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu kejadian itu kapanpun. Semoga kita semua dalam keadaan selamat, amin. Cuman yaitu kita seringkali melupakan ini yang namanya safety belt. Jadi harus tetap diingat safety belt itu penting. Terus yang juga ada itu yaitu ini kaca buat bercermin. Jadi kalau kita kurang ganteng, kita kaca, nggak tahu belum maksimal gantengnya ya kan. Jadi harus bercermin dulu. Jangan lupa gigi, kalau sudah sikat gigi sikat. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut ke jalanan. Sikat dulu. Oke, kita akan merekam jalan di jalanan. Jadi buat sahabat KJ Travel, ini alangkah baiknya kita praktek langsung. Jadi bisa tahu gimana cara menjalankan kendaraan yang kita ingin jalankan. Jadi buat sahabat KJ Travel yang udah pernah pakai kendaraan bermotor berkopleng, seperti motor yang ada koplengnya, Satria F, Thunder, Win, Ninja yang 4 tak itu biasanya pakai kopleng. Nah itu udah dasar menurut saya. Kenapa? Karena udah bisa mengendalikan kopleng sama gasnya. Nah, mobil tidak jauh dari itu juga. Cuman yang membedakan, kalau motor dia di tangan, kalau mobil ini di kaki, diinjak. Jadi itu aja membedakan. Jadi harus gimana kita menyesuaikan irama kaki kiri dan kaki kanan, yaitu kaki kiri kopleng dan kaki kanan gas. Itu harus kita sesuaikan iramanya. Jadi kalau ilmu yang saya punya, pada saat kita di luar, tubuh kita itu badan kita, tapi pada saat kita masuk di dalam mobil, tubuh itu adalah mobil kita. Jadi kita bisa ngerasain kalau kita mau bersentuhan dengan orang atau bersentuhan dengan benda lain. Jadi kita ngerasain. Sama kalau tubuh kita mau dicubit, ngerasa sakit. Nah, kalau mobil kita yang kita gunakan sudah naik dalam mobil, tubuh kita mobil. Jadi kalau kita mau menyentuh benda atau mau nabrak sesuatu, kita merasakan dalam hati kita. Nah, itu yang saya pakai. Jadi mengendara suatu kendaraan mobil ini juga menggunakan hati yang tenang, hati yang rileks, jangan kaget, hati yang bahagia. Jadi kalau orang habis berkelahi sama pacarnya atau sama istri atau rumah tangganya, jangan berkendara mobil karena sudah ricuh, jadi ugal-ugalan, jadinya kebut-kebutan. Jadi berkendara ini betul-betul harus dalam keadaan enjoy, menikmati perjalanan santai. Ya, itu yang saya punya. Nah, oke, kita jalankan kendaraan kita dengan hati yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kopling tetap standby tapi tidak diinjak, hanya dilepas perlahan. Gas juga diinjak perlahan.
Jadi pandangan kita sebagai pengemudi pemula itu fokus ke depan, fokus ke depan, fokus ke depan. Setir juga harus lurus, fokus ke depan harus lurus. Pada saat seperti ini kita harus sabar, lihat kiri kanan dulu sebelum kita bergerak. Kalau kiri kanan kita free, baru kita belok. Jadi kita pada saat memutarkan setir kita, sahabat Haji Travel harus mengembalikannya seperti semula lagi. Jadi berapa derajat diputar, berapa kali putar, mengembalikannya juga harus sesuai yang kita putar. Misalnya 3 kali kita putar, 3 kali juga kita mengembalikannya. Jadi harus tetap dalam keadaan jalur. Jadi saya mau melihatkan buat sahabat Vlog Haji Travel gimana sih di jalan raya ini harusnya. Ya, kita ini udah jalan. Nah, ini situasi seperti ini sahabat travel, sahabat Haji Travel. Garis putih yang ada di tengah ini, kalau yang pengalaman saya yang saya punya itu harus berada di posisi kaca di ujung sini. Boleh lihat kan kamera? Nah, di kaca sini garis putih ini harus pas ada di kaca ujung ini, yang tangan saya. Nah, dia harus berada di sini. Nah, seperti ini sahabat. Dia harus ada di ujung kaca. Kenapa harus ada di ujung kaca? Kita bisa lihat di spion belakang. Nah, itu pas posisinya, kita berada di tengah-tengah antara garis tengah dengan garis putih yang ada di ujung. Nah, itu dia, bisa lihat kan? Jadi itu sudah di posisi aman. Kita udah di posisi aman. Kenapa di posisi aman? Karena berkendara di jalan raya itu harus kita berada di posisi aman. Nggak boleh kita ngambil jalurnya orang. Jadi bisa juga karena jalurnya jalur dua, sebelah juga jalur satu arah, maksudnya jalur satu arah. Jadi kita boleh agak di tengah boleh, karena banyak parkir mobil kendaraan di sebelah kiri. Begitu juga kalau kita lagi ada di jalur sebelah kiri. Garis putih itu harus berada di ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kamera. Garis putih itu harus kita paskan di ujung kaca. Nah, seperti ini teman-teman. Itu kita menggunakan feeling aja teman-teman, karena kita nggak bisa melihat betul persis, betul posisi garis itu di mana. Cuman kita ngerasakan aja kalau berada di ujung kaca. Ini kan berada di ujung kaca. Seperti ini kan. Ini berada di ujung kaca dan garis putih juga berada di ujung kaca depan kita. Jadi teman-teman. Nah, jadi kita ini udah di tengah-tengah antara garis putih yang ada di kiri kanan kita. Itu ilmu yang saya punya. Jadi lebih alangkah baiknya lagi teman-teman mempraktekkannya langsung dengan orang terdekat yang udah bisa mengendarai mobil. Sama saya boleh juga kalau memang mau, cuman ya ada waktu-waktunya lah. Ya jangan ya di endorse boleh juga ya, ya di lokasi tempat saya tinggal udah banyak sih membuka pelatihan mobil. Oke, sahabat Vlog Haji Travel, itu tadi tutorial mengemudi pemula, walaupun sedikit, cuman saya sarankan memang harus langsung praktek gitu, cuman tadi itu sedikit ilmu dari saya aja, materi-materinya mungkin nanti bisa dicoba di rumah, semoga, dan saya doakan kalian semua sahabat Haji Travel yang belum bisa mengemudi, jika ada keinginan
pasti insya Allah bisa. Yang penting terus belajar, terus mencoba, dan jangan lupa berdoa. Itu aja tadi tutorial mengemudi pemula dari versi saya. Mungkin dari versi sahabat dari travel yang lain mungkin ada sendiri, dan temukan di kolom komentar jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya bisa dikoreksi. Jadi pelajaran juga buat saya sendiri, karena tidak ada yang sempurna, hanya Allah SWT. Oke, mungkin sekian dulu ya videonya kali ini, tutorial mengemudi untuk pemula. Poin-poinnya lah, itulah tadi poin-poinnya yang saya jelaskan, yang saya praktekkan juga. Yang belum subscribe sahabat dari travel, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share. Yang udah subscribe, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.